Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mencoba mendaftarkan diri ya di SSN atau jurnal online ya, atau jurnal print ya. Nah, itu tinggal kita sesuaikan. Oke, langsung saja. Ini saya contohkan di sini ada beberapa contoh ya, contoh usulan untuk ISSN terbaru ya. Eh, Contoh ininya seperti ini ya, namanya 6 bulan kita isi semuanya ya. Kemudian setelah diisi ada beberapa persyaratan ya, yakni satu, dua, tiga, empat ya, persyaratan meliputi surat permohonan lembaga ya, kemudian sampul depan, kemudian daftar isi, kemudian dewan redaksi juga sama ya, dewan redaksi, kemudian diupload ya. Isinya apa saja sih di usulan ISSN terbaru ini? Kita langsung cek saja. Yang pertama, kita mendaftarkan terlebih dahulu akun ya. Daftar akunnya cukup mudah ya. And register BRIN ya. Nah, ini di kolom repositorinya ya, itu yang ada apa itu menu ya. Mengikuti mengikuti prosedur pengajuan. Nah ini kita ikuti ini saja ya websitenya. Website berarti yang linknya ini issn.brin.go.id ya. Kemudian registrasi ya. Setelah registrasi masukkan email, password ya, kemudian dan seterusnya. Ada panduannya juga ya, bisa dicek. Panduannya ini ada panduan SSN, persyaratan, pengajuan registrasi ya, daftar terbitan ISBN ya. Bisa kita cek di sini. Nah, misalnya yang sudah terbit jurnal Munakahat ya, kita cek ini jurnal yang kita kelola ya, contohnya. Nah, ini Munakahat and the Journal of Islamic Family Law. Nah, 8 Juni baru kemarin ya diajukan. Al-Usroh, Jurnal Hukum Keluarga Islam. Al-Usroh, Hoki, Jurnal of Islamic Family Law. Ya, ada Hoki juga. Ada Ratio Legis Jurnal. Ini ada yang berkaitan dengan munakahat itu ya. Oke, setelah itu masuk login ya. Kemudian kita pilih ini. Kita hapus saja yang tadi. Tambah terbitan ya. Jadi ada menu terbitan, ada menu pesan, ada menu profil ya. Ini profil disesuaikan saja ya. Terbitannya ini tambah ya ini. Terus nama jurnalnya juga ya. Nama jurnalnya yang kemarin nah ini ya Al Tijaroh. Kita tulis kemudian nama Al Tijaroh dari utamanya ya. Kemudian frekuensinya mau berapa bulan sekali ya ini tinggal kita sesuaikan. Frekuensi misal
kita pilih saja, cek-cek saja harian. Nah, berarti media terbitan cetak online atau apa, ya. Bisa diakseskan kan. Kalau terbitannya mana, ya. Kemudian mingguan, bisa juga ya. Bulanan ya. Kemudian tahunan ya. Bisa juga. Satu kali setahun, misal ya. Dua kali per tahun. Kalau enam berarti pilih bulanan, ya. Dua kali per tahun, sama ya. 6 bulanan. Kemudian online, misal ya. Link situsnya juga masukkan. Contohnya. Kategori apa ini? Ekonomi ya. Bahasa Indonesia, apa Inggris ya. Ilmiah. Ya. Pilih ilmiah, ada populer. Pilih saja ilmiah. Jurnal, bulletin, book chapter, atau apa? Bulletin, jurnal, jurnal ya. Udah sama dengan apa? Bisa dicantumkan ya. Kemudian namanya sudah subjudul. Nah, varian ini yang ini subjudul bisa diisi juga. Ini subjudulnya kemarin ini ya, of Islamic Economic, ya, Finance and Business ya. Kemudian judul paralelnya kalau ada ya, singkatan kalau ada judul sebelumnya. Nah, pertama kali terbit ya, Desember. Nah, ini yang perlu diperhatikan di sini ya, Desember. Jadi kalau yang pertama itu yang ditolak ya, atau yang disetujui itu yang di pertama ya, yang pertama kali diajukan ini ya, edisi ini ya, 1 Juni apa? Desember 2024 ya. Kita cek jurnalnya ya. Situsnya, ini ada situsnya, kemudian nanti bisa diisi ya. Bulan pertama bulan apa ya? Desember berarti Desember. eh, Pertama kali bulan apa? Juni ya. Desember ya, berarti terakhir Desember 2024 ya. Edisi Desember berarti. Atau kalau kita kurang yakin bisa cek yang sudah ada ya. Nah, ini surat permohonannya ya. 11 ya, Desember 2024 ya. Jadi yang diajukan ini ya, untuk ke depan. Jadi yang nanti yang dihitung volume 1 nomor 2 ya. Kalau yang volume 1 nomor 1 ini untuk ajuan saja. Namun biasanya untuk yang diberlakukan adalah volume 1 nomor 2 ya. Itu yang diberlakukan biasanya. Namun untuk ininya kita nomor volume 1 nomor 1 ya, Desember 2024, maka eh, file 5 file ya, minimal 5 file PDF itu sudah ada ya. Kemudian untuk volume 1 nomor 2 Juni ya, karena sekarang masih tanggal berapa ini? 26 ya, 26 Juni ya. Itu masih ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 hari untuk bisa menerbitkan di edisi Juni ya. Itu kalau mau terbitannya adalah volume Juni ya. Ini bisa di ACC, namun yang diisi ini saja ya, volume 1 nomor 1.
PDF-nya yang ini. Ini kan volume 1 nomor 1 Desember ya. Nah, ini. Dan volume 1 nomor 2 ya. 1 nomor 2 ini juga diisi sebaiknya ya. Nah, ini. Jadi intinya membuat ini ya, 4 ke depan ya, dari pertama terbit ya. Nah, ini volume 2 nomor 2 Juni ini belum diisi ya. Jadi sebaiknya ini diisi 5 minimal ya. Karena sekarang sudah bulan Juni 2025 ya, bisa diisi sesuai ini, sesuai usulan ya, sesuai usulannya ya. Kemudian setelah itu bulanannya 6 bulan pertama ya, Desember 2024. Atau kalau mau memang pertama kali membuat ini ya. Jadi sebenarnya pada intinya jurnal ini karena ini basisnya adalah OJS ya, maka yang perlu diperhatikan adalah yakni terkait tanggal ya, tanggal pembuatan OJS, tanggal apa proses submit author ya, tanggal proses review author ya, author dan reviewer ya, editor juga ada ya. Itu nanti untuk usulan ke Scopusnya atau indeksasi ke SINTA ya, akreditasi nasional ya di Indonesia. Itu karena biasanya asesor akreditasi jurnal itu melihat apa disarankan memberikan user dan password untuk melihat kondisi jurnal, pengelolaan jurnal tersebut ya. Jadi mengalir saja sebenarnya kalau jurnal itu ya, mengalir apa adanya, kemudian sesuai apa eh, kaidah ilmiah. Ya. Kaidah ilmiah ini bisa kalau 6 bulanan berarti proses reviewnya bisa di antara ini ya, di antara volume tersebut ya. Misal volume 1 nomor 2 ya. 1 nomor 2 proses reviewnya 3 bulan ya, masih bisa logis, masih logis ya. Kemudian kalau terbitan tahunan ya, itu tinggal disesuaikan ya. Jadi umumnya misalnya terbitan 1 bulanan, nah berarti reviewnya, proses reviewnya itu lebih cepat ya, lebih cepat, lebih singkat. Namun yang terpenting adalah ada prosesnya. Prosesnya itu disimpan dan direkam ya di OCS ya. Oke, lanjut ke ini edisi Desember ya. Nanti bisa disesuaikan. Kalau ingin ISSN-nya berlaku dicantumkan nomornya itu ini ya, apa mulai Januari ya, atau mulai bulan apa ini, mulai edisi 1 volume nomor satunya itu Juni 2024 ya. Ini pertama, pokoknya pertama terbit kalau di ISSN-nya itu yang berlaku adalah volume kedua ya, yang diberlakukan ISSN-nya. Jadi nomor seri ISSN ini sebenarnya tujuannya untuk sebagai identitas ya. Nah, kalau ingin
eh volume yang ada ISSN-nya itu di Desember, mulai Desember 2024, maka di edisi Juni 2023 ya, eh, itu sudah dibuat ya. Jadi jika Desember 2024 ingin berlaku, maka Juni 2024 maksudnya ya. Juni 2024 itu sudah, maksudnya terbitan sebelumnya adalah sudah dibuat ya, atau sudah pernah ada yang mengirim ya. Ya, tinggal dilihat di OJS-nya ya. Bisa kita cek di OJS-nya. Nah, ini aktif ya. Kita cek saja di ini ya, OJS-nya. Lutfiani, semisal Lutfia, ini ada berapa penulis ya. Januari ya, sejak Januari 2025. Sejak Januari 2025. Nah, berarti edisinya adalah volume 1 ya, nomor 2 ya yang berlaku nanti ya, Januari ya. Januari 2025 mulai diberlakukan. Bisa edisi ini ya. Kalau dia edisi Desember 2024 tahunnya ya, tahunnya 2024 itu, karena ini submitnya 10 Januari ya, maka belum bisa ini ya kalau di sistem OJS-nya ya. Karena sistem OJS itu tidak bisa dirubah ya. Nah, submit tanggal A ya berarti tanggal A keluarnya ya. Publish tanggal B berarti publishnya tanggal B ya. Tidak bisa dirubah. Jejak digitalnya masih ada ya. Seperti itu. Baik, saya kira cukup ya. Eh, Lanjut ke Desember ya. Status terbuka ya. Kalau tertutup nanti file PDF-nya tidak dimunculkan ya. File PDF yang ini, yang di mana? Yang di OCS ya. Yang di OCS tidak dimunculkan. Nah, ini yang PDF ini nih. Nah, ini karena terbuka ya, maka eh, full bebas ya, minimal 5 ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Nanti bisa ditambah atau bisa dikembangkan ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmiah sudah. Bulanan ini nanti yang mengisi pihak BRIN ya. Pihak BRIN, kemudian kita simpan ya. Setelah simpan bisa selanjutnya ya. Nah, kemudian upload syarat-syaratnya ya ini. Ada surat permohonan ya. Surat permohonan bisa kita download. Ini surat permohonannya. Al-Tijarah ya. Coba kita cek. Terbitan Al-Tijarah IFP. Sama ya. Sama kita download lebih dahulu ya. Permohonan lembaga sudah, kemudian yang belum itu sampul depan, kita cek sampul depannya. Nah, ini sampul depannya ya. Sampul depannya adalah ini ya, bisa ini ya, atau home ini ya, bisa tinggal disesuaikan ya.
Kemudian Dewan Editor ya. Nah, ini halaman depan ya. Home ya. Home. Oke, kita buat yang menarik ya. Screenshot, screenshot di screenshot saja ya. Kemudian setelah itu baru kita sesuaikan ini ya. Misal butuh tiga atau berapa, tinggal disesuaikan ya. Atau kalau mau screenshot semuanya bisa ya. Nah, screenshot semua maksudnya seperti ini ya. Nah, mulai awal sini sampai akhir. Nah, sampai full, sampai ada warna putihnya ini bisa juga. Ini sebagai ini saja ya. Oke, kita diposisikan seperti ini saja. Ini halaman depannya, semuanya ya. Nah, jadi ada tiga ya. Ini. Kemudian yang ini juga sama. Jadi kalau sudah kita simpan, kita beri nama ya. Ini apa? Sampul pan ya. Oke, kita simpan, kita upload ya. Mana tadi yang ini perlu diupload? Nah, ini surat permohonan, kemudian sampul depan ya. Surat permohonan upload, ya. Upload terlebih dahulu ya. Setelah upload, kita cek, lihat, nah sudah masuk ya. Cek lagi, kemudian sampul depan, ya. Sampul depan, upload lagi, upload ya. Sudah, kemudian daftar isi ya. Nah, ini daftar isi. Daftar isi kita cek. Daftar ini daftar isi terbitannya ya. Nah, kita cek daftar isinya di OJS-nya. Mana tadi? Nah, ini daftar isi arsip ya, di arsip ini. Nah, ini arsip kita simpan ya.
Kita hapus saja. Tiga cukup ya. Kemudian, dua sajalah cukup. Oke, kemudian yang file PDF-nya. File PDF ini, ya, contoh daftar isi ini, volume ini ya, pertama kali terbit ya. Bisa volume satu nomor 2 juga kalau sudah ada, masukkan dan terbitkan. Yang volume Desember ya, tampilan PDF-nya. Dan bisa kita perkecil ya. Nah, seperti ini bisa. Kemudian screenshot. Screenshotnya gimana caranya? Nah, itu ada tombol keyboard PRT SC. Nah, itu print screen namanya. Ya. Oke, sudah, sudah, itu dua, tiga ya, cukup ya. Kita besarkan. Oke, kita sesuaikan. Oke, cukup ya. Ini disesuaikan saja biar rapi. Kalau sudah daftar isi, kita buat lagi daftar isi. Nah, simpan sudah. Kemudian kita upload lagi daftar isi, upload ya. Kemudian yang terakhir adalah dewan redaksi. Nah, ini dewan redaksinya adalah isinya adalah screenshot ini ya, editorial team ya, ini ya. Editorial team satu, oke, satu sudah. Kemudian ini ya, managing, managing editor. Kita screenshot lagi, kita sesuaikan lagi ya. Kemudian layoutnya sudah, peer review ya. Peer reviewnya ya. Hmm, ya sudah ya. Oke, ini editorial team ya. Editorial. Oke, itu kemudian ditambah SK ya. SK editor dan yang tadi dicatat oleh, nah, ini dewan redaksinya ya. Dewan redaksinya ini kurang apa tadi? Eh, kurang apa ini ya? Saya lupa ini. Ini
ditolaknya itu mana sih? Kesediaan editor reviewer dari luar negeri ya. Nah, yang terunggah belum semuanya. Nah, itu bisa kita sesuaikan ya. Kemudian dewan redaksi kita cari dewan redaksinya. Ini dewan redaksinya, dewan redaksi ya. Dewan redaksi. Nah, ini kita cek yang kemarin. Oh, berkasnya ya. Dewan redaksi, cek. Nah, ini salah ini ya. Harusnya screenshot ya, bukan ini. Kita ini saja, edit ya. Kita pisahkan saja. DF pisah. Kita pisah saja halaman ini ya. Nah, ini. Pisahkan. Kemudian nanti kita gabungkan lagi dengan yang terbaru ya. Editorial Edge sudah. Kemudian PDF gabung. Ya. Nah, isinya ini. Jadi isinya apa? Screenshot di ini ya, bukan bukan PDF, bukan PDF-nya. Kalau seperti ini kan PDF ya, Control P. Kemudian Shift Save PDF ini bukan, tapi screenshot ya, screenshot ini saja. Editorial timnya kita cek editorial timnya ada 15 halaman ya. Satu, dua, tiga, SK ya. Setelah SK baru eh, form kesediaan ya. Ini form kesediaan menjadi reviewer ya, seperti itu. Jadi saya kira cukup ya. Kemudian setelah itu ada redaksi ya, itu dalam tim upload. Kemudian setelah itu setelah berhasil kita cek lagi hasilnya 12 halaman ya. Ya sudah ya, sudah oke. Kemudian serasa sekiranya sudah oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kemudian kita klik ini semuanya ya. Sambil baca-baca juga lebih bagus. Sudah dapat ditutup baca. Nah, ini sudah utama, judul utama sudah tidak menggunakan singkatan. Kemudian submit ya. Kemudian klik yes. Nah, kemudian kita tunggu hasilnya ya, hasil usulannya. Nah, ini hasil dalam antriannya. Usulannya Altijaroh ya. Nah, seperti itu tampilannya. Kemudian semisal ada lagi tadi yang belum ini, nah datul fikr ya. Nah, datul fikr untuk diajukan ajuan baru kembali. Nah, mau ini coba lihat komentar ini apa ya. Komentarnya, nah ini. Artikel di edisi 1 sampai volume 6 kosong. Apakah berarti jurnal vakum atau bagaimana? Jika vakum terbit, tahun yang vakum jangan dijadikan volume. Nah, contoh vakum saat 2019-2023 sehingga tahun 2004 mulai dari volume 2. Ya. Sudah pemilik PISSN perlu dipastikan apakah masih terbit atau sudah berhenti terbit. Ya.
Jika sudah tidak terbit, mohon untuk mengajukan pemberhentian terbit menggunakan surat resmi melalui email ISSN. Tuh. Jika masih terbit, mohon mengajukan pengalihan nomor ISSN ini ke akun ini ya, disertai dengan surat pendirian perubahan nomenklatur dari sekolah tinggi menjadi institut. Nah, ya, juga sama ya, PISSN-nya ya. Silakan browsing melalui, nah ini. Karena jurnal lah itu sudah lama ya, 2018 ya, mulai dari volume 2 ya. Ini. Jadi seperti itu ya. Jadi saya kira cukup ya untuk ini dalam antrian ya. Kita tunggu saja hasilnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.